Oh, di Yerusalem. Luar biasa. Oke, mari kita mulai FFG pada sore hari ini. Dimulai dengan bahasan bab pikiran Taurat dan pikiran anugerah. Sub yang ketiga, garam dan terang dunia. Oke, mari kita bahas. Adalah kemauan dia bahwa Anda dijadikan terang dunia. Jadi, bagian dia juga yang membuat Anda bisa melakukannya. Ia yang membuat Anda mampu. Karena melengkapi Anda dengan hati, pikiran, dan kuasanya. Jadi, adalah kemauan Tuhan bahwa kita semua dijadikan sebagai terang dunia. Terang dunia itu bukan cuma lilin-lilin kecil gitu ya, tapi menjadikan semua orang bisa melihat Kristus dalam diri kita. Nah, kita semua nggak mampu, tapi Ia yang memampukan kita untuk bisa melakukannya. Karena kita bersahabat dengan Allah. Karena Kristus yang kita punya, kita tinggikan Dia, maka Bapa melihat Kristusnya yang memenuhi kita, maka Ia menjadikan kita semua terang dunia. Oke, Matius 5 ayat 13. Silakan dibaca oleh Ibu Levina. Ya, kasih Pak. Terima kasih, Bu Levina. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang. Meletakkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Terima kasih, Bu Levina. Nah, dikatakan di sini bahwa kamu adalah terang dunia. Nah, teman-teman, kalau Yesus Tuhan kita bilang kamu ini tujuannya kepada siapa? Pada saat itu tujuannya kepada objek, yaitu setiap orang yang mendengarkan dia mengajar. Ini kita tahu bahwa ia sedang mengajar di bukit. Teman-teman, di bukit itu banyak orang mendengarkan dia, apakah bisa? Rasanya hal yang sangat luar biasa ya. Kita berpikir mungkin tidak mungkin orang bisa mendengarkan sebukit itu, mendengarkan Tuhan bicara. Tapi pada faktanya, ya, Tuhan kita mengajar semua orang mungkin mendengarkan, tapi nggak semua orang mendengarkan dan menyimak. Mungkin banyak orang mendengarkan dan menyimak, tapi mungkin juga banyak orang yang nggak mengerti. Nah, kalau teman-teman lihat di dalam Matius 5 ini sampai dengan Matius 13 itu Tuhan banyak mengajarkan sesuatu kepada orang-orang yang pada anggapan di masa itu sangat sulit dilakukan. Makanya teman-teman, dalam Matius berikutnya di pasal 13, Tuhan bilang mengajar kepada banyak orang dalam bentuk perumpamaan. Oke? Di sini dicontohkan bahwa kamu adalah garam dunia. Ya, jadi garam dunia. Apa itu garam? Hingga kita disebutkan sebagai garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, pertanyaan saya, apakah teman-teman pernah mengecap garam yang menjadi tawar? Siapa yang pernah? Siapa yang pernah mengecap garam yang tawar, nggak ada asin-asinnya sama sekali? Saya rasa jarang ada orang yang mengecap garam tawar ya. Tapi pada kenyataannya Yesus pernah bilang begitu, hingga kalau garam jadi tawar, dengan apa ia akan diasinkan? Nggak berguna kan? Maka diinjak-injak orang. Yang saya baca tentang garam jadi tawar itu, garam jadi tawar itu karena garam itu kan natrium klorida ya. Natrium klorida pencampuran antara natrium dengan klorida. Itu secara mudahnya seperti begitu. Saya nggak belajar kimia sampai dengan 2 tahun karena saya masuk sosial. Nah, ketika itu di setrum atau di setrum sama elektron ya, dipecahkan natrium dan kloridanya, maka kemudian asin yang dihasilkan dari natrium klorida itu semakin berkurang bahkan tidak ada tawar. Itu karena kemudian dipisahkan materi natrium dan kloridanya, terpisah. Ya, itu dipisahkannya hanya oleh karena
elektron gitu ya, dipecah oleh elektron, oleh kejutan listrik. Dan kemudian tidak asin lagi. Kenapa? Karena memang udah dipisahkan natrium dan kloridanya. Apakah bisa? Kemungkinan besar bisa. Nah, kalau digambarkan demikian bahwa ada satu bentuk listrik yang menghantarkan satu bentuk pemecahan dari rantai natrium dan klorida itu, bisa diartikan bahwa setiap apapun yang baik yang pernah Tuhan berikan kepada manusia, termasuk bagaimana kita ditebus oleh Dia, ya, itu setiap firman yang kita terima dari Tuhan, setiap kebaikan apa yang didapatkan dari Tuhan yang kita peroleh, ya teman-teman, bagaimana itu bisa terjadi, semuanya bisa hilang, dan hati kita jadi tawar, hati kita jadi gampang luka, hati kita jadi punya akar pahit. Mengapa bisa demikian? Besar kemungkinan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, begitu firman-Nya, pengajarannya, atau nasihatnya, itu bisa hilang, bisa lenyap. Bisa kemudian meskipun memang kita pernah dengar, tapi tiba-tiba hilang. Kok bisa begitu? Ada ayatnya dalam Matius 13, digambarkan dalam perumpamaan tentang 4 jenis tanah. Oke, 4 jenis tanah itu diantaranya kalau tanahnya ternyata berbatuan, ya, itu kemudian bisa saja terhimpit oleh bebatuan itu dan tidak tidak sempat berbuah. Atau kemudian ada juga yang ditebarkan oleh sang petani, menebarkan benih di tanah dan kemudian dimakan oleh burung. Dan Tuhan mengajarkan bahwa dalam perumpamaan itu, burung itu adalah si jahat. Si jahat mengambil damai sejahtera, mengambil sukacita, mengambil dalam wujud kekhawatiran, ya. Kemudian kita punya satu firman yang membuat kita menjadi orang yang dibangkitkan oleh Tuhan, iman kita dibangkitkan oleh Tuhan, tapi sejenak pula kita menjadi orang yang gampang takut, gampang cemas, gampang khawatir. Itu Tuhan bilang bahwa firman yang barusan ditabur itu dimakan oleh setan, dicuri oleh setan. Nah, teman-teman, kalau kemudian kita mempunyai satu bentuk ketakutan seperti itu, bisa jadi firman yang pernah ditabur oleh Tuhan sendiri di hati kita, itu kemungkinan besar itu direnggut oleh setan, oleh si jahat. Nah, teman-teman, kalau kita bisa melihat hal ini, bahwa ini semua bisa diambil, bisa hilang, bisa tidak berbuah. Kenapa? Karena kita mempunyai tawar. Entah itu tawar hati, tawar dalam kesesakan, kita gampang goncang, hingga tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Serem ya teman-teman, bisa begitu ya. Dan juga dikatakan selain kita itu adalah garam dunia, kita juga adalah terang dunia. Apa itu terang dunia? Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lihat ini teman-teman, terang dunia yang kita bilang mungkin itu matahari, bukan. Terang dunia itu, yang menerangi dunia itu bisa jadi adalah bulan. Bulan itu adalah benda tata surya yang memantulkan cahaya dari bintang-bintang. Bulan tidak memancarkan cahaya. Ya teman-teman ya. Tapi terang dunia ini digambarkan oleh Tuhan sebagai kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi ini adalah our future home, rumah masa depan kita, yaitu kota yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Dan kota-kota itu bukan soal Yerusalem surgawi, bukan soal langit bumi yang baru, sebetulnya bukan soal itu saja. Tapi kota itu teridentifikasi juga diterangi oleh orang-orang yang memang punya terang dunia sejak di muka bumi ini. Teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya katakan kota itu diterangi oleh orang-orang yang sepenuh Kristus rohnya sejak di bumi ini. Ya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Tuhan membuat dirinya tak tersembunyi. Tuhan membuat dirinya bisa dikenal oleh seseorang yang mengenalnya, oleh seseorang yang mengasihinya, oleh seseorang yang kemudian membiarkan dia hidup penuh dalam diri orang itu. Untuk apa sih? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
koma, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini adalah tujuan akhir bagaimana kita berbuat baik, yaitu agar orang yang terdampak kebaikan kita memuliakan Allah Bapa kita di sorga. Bukan melihat kitanya yang baik, tapi terang itu memancarkan memang dalam diri kita dari Allah Bapa sendiri. Oke teman-teman, sebagai ayat pendukungnya saya buka ayat ini. Ini rada lama ya saya ininya. Buka ini sesuatunya karena ini koneksi internetnya rada lambat. Tapi tidak apa-apa, sabar aja ya. Lampu, kata kuncinya lampu. Lihat ini lampu teman-teman. Lampu kita lihat dalam kitab Wahyu. Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Di kota itu, di kota Yerusalem surgawi, tidak perlu cahaya lampu dan cahaya matahari sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Luar biasa ya teman-teman. Jadi sejak hari ini kalau firman ini diberitakan, our future home Yerusalem surgawi itu akan penuh dengan cahaya dari anak-anak Allah yang memancarkan kemuliaan Allah mereka. Katakan amin. Oke, nah jadi bagaimana? Apa yang kemudian kita bisa mengerti dari ayat ini? Juga ada ayat yang lain, lampunya. Coba ya. Ada. Wahyu 21:23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya. Jadi seluruh kota itu diterangi oleh kemuliaan Allah dan anak domba itu adalah lampunya. Nah, kita bisa lihat ini ya, kemuliaan Allah menerangi kota itu dan yang memancarkan sebagai penerang kota itu bukan lampu, bukan neon, bukan lampu TL, tapi setiap anak-anak Allah yang dipenuhi oleh kepenuhan Kristus, oleh roh yang berlimpah-limpah sejak di bumi ini. Jadi teman-teman, untuk kita masuk ke dalam our future home ini memang diperlukan satu kualifikasi khusus. Yaitu bagaimana orang yang melihat kita, melihat Allah yang ada dalam diri kita dan melihat Yesus yang ada sebagai wujud manifestasi hidup dalam karakter kita. Maka tujuan ayat ini dinyatakan kepada kita pada sore hari ini, sekali lagi dalam Matius 5:13. Aduh, lama ya. Nah ini, agak lama. Lama juga. Nah, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Kalau kemudian kualifikasi ini terpenuhi, bahwa ada manusia yang memang memuliakan Allah, yang mereka lakukan, yang mereka katakan karena melihat perbuatan kita yang baik, itu keinginan Allah Bapa sendiri, keinginan Tuhan Yesus sendiri. Jadi bukan untuk kemuliaan kita, bukan untuk kebaikan kita pribadi, bukan untuk afirmasi kita mendapatkan satu bentuk pengakuan dari orang lain, tapi tujuan akhirnya yang mesti tergenapi adalah mereka yang melihat kita berbuat baik, memuliakan Bapa kita yang di sorga. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Waduh, dalam nih, mulai dalam nih, buku 2. Silakan ada pertanyaan. Tanya Pak. Boleh Vina. Hmm, dibilang tadi kita adalah garam. Ya, Berarti kalau kita misalnya merasa tawar sama orang, berarti tidak ada garam di dalam kita, ya Pak ya? betul. Ya, tidak ada Karena garam itu kan memberi rasa. Jadi kalau kita sendiri tidak, garam itu seakan-akan hilang, berarti
Kita nggak bisa memberi rasa kepada orang lain, dan kita sendiri juga nggak ada rasa sama orang lain. Betul. Ilfeel ya, hilang feeling. Ilfeel. Jadi hambar gitu. Betul, hambar. Ya. Bisa Ya, melihat dengan cara yang negatif terus-menerus. Ya, orang-orang yang kemudian pahit hati sama orang tuh negatif terus tentang orang-orang lain. Tidak ada yang bagus-bagusnya. Kemungkinan besar itu tawar itu. Hatinya tawar. ya, terus yang tentang lampu itu, kalau kita apa menjadi terang dunia itu kan perbuatan ya Pak, perbuatan baik. Jadi Ya, diantaranya ya. ya, tapi kalau di misalnya di surga gitu, yang dibilang anak-anak Allah menjadi terang. Ya. Bukan di surga, bukan di surga, di langit bumi yang baru, di Yerusalem surgawi. Oh, di langit bumi yang baru. Di Yerusalem surgawi di kota Kudus itu. Ya. Oh, di tempat kudus. Ya, itu berarti itu bukan secara fisik ya Pak, maksudnya secara roh gitu ya. Enggak lah, fisik. Gimana sih? Fisik lah, Bu. Maksudnya seperti lampu gitu loh, Nah, tidak iya, tidak bisa. betul. Itu memang seperti lampu, bahkan lebih dari lampu. Karena bayangkan begini, kota itu tidak perlu matahari dan bulan untuk menyinarinya. Ya, ya, Jadi setiap manusia yang telah memiliki kebangkitan dari tubuh jasmani ya, entah itu ya, tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan, ya. sama ya. Nantinya di sana sama. Mereka semua memiliki kemuliaan yang sama. Yang masuk ke situ ya, yaitu mereka penuh dengan kemuliaan Allah dan anak domba yang menjadi lampunya. Artinya apa? Yang menjadi penerang semuanya itu apa namanya ya? Berpendar dan kemudian jadi seluruhnya kota itu terang Gangguan ya? adalah Gangguan, Yesus. Jadi adalah gangguan Pak. Tadi ini suaranya hilang. Bapak hilang. hilang Pak. Sekarang gimana sekarang? Tes tes. Sekarang udah ini Ya. kembali. Jadi yang disebut dengan kemuliaan Allah yang menerangi kota itu dan anak domba itu lampunya adalah bahwa kemuliaan Allah memang ada, tapi yang menerangi semuanya adalah Yesus. Ini Bu Yohana pernah nanya sama saya tentang bagaimana Yesus itu dalam diri kita. Yesus yang mengoperasikan semuanya. Dari kealahan yang kemudian sangat jauh kepada manusia, Yesus yang mengoperasikan semuanya dalam diri kita. Kita nggak mungkin sempurna seperti Bapa di sorga sempurna. Itu yang Yesus anjurkan. Kamu harus sempurna. Tapi caranya adalah saking betul-betul Bapak itu memang ingin anak-anaknya seperti Yesus, maka Yesusnya yang berkorban bagi Bapak, bagi Bapak ya, agar kemudian siapa yang mau digantikan hidupnya oleh Tuhan, maka Tuhan Yesus yang mengoperasikan kebaikan Allah dalam diri manusia. Jadi Yesus membawa kita kepada kealahan memang betul-betul demikian. Akhirnya bukan cuma kemudian kita jadi pengikut Kristus, maka kemudian kita dalam tingkat tertentu menjadi yang sulung di antara semua ciptaannya. Artinya dalam hal ini Yesus membuat kita dalam dalam tingkat tertentu ya menjadi satu level tingkatan dan dia adalah kakak sulung kita. Gitu teman-teman. Itu yang membuat kita benar-benar dihormati oleh Allah itu seperti itu. Jelas? Jadi kita ada tersembunyi dalam Kristus. Betul? Jadi apa, Kristus adalah terang dunia, maka kita juga menjadi terang dunia. Begitu Pak ya? Karena Ya, apa ya, perbuatan baik itu terpancar, betul. bukan karena kita tapi karena Yesus. Betul. Iya Pak. Kasih Pak. Makasih. Jadi objeknya adalah kamu adalah terang dunia. Siapa tuh kamu? Di masa itu orang-orang yang mendengarkan. Di masa yang sekarang, setiap orang yang baca Alkitab, mereka punya kapasitas begitu. Tapi pendalamannya adalah selanjutnya, bagaimana kemudian setiap orang yang mengerti dan kemudian melaksanakannya. Teman-teman, saya mau bukain satu hal lebih dalam ya dari semuanya, dari apa yang saya dapatkan dalam minggu-minggu ini. Agak lama ini bukanya ya, nggak tahu kenapa. Oke, saya bukain ini agar kita semua mengerti. Yesus, Tuhan kita menggambarkan ya pengajarannya
ya, dalam 7 perumpamaan. Perumpamaan apa saja? Ini saya menuliskan ini sampai sampai dengan sejelas mungkin karena saya pun memang butuh waktu untuk itu, butuh mengerti juga. Di antaranya adalah perumpamaan 4 jenis tanah yang pertama. Yang kedua perumpamaan lalang dan gandum. Yang ketiga perumpamaan biji sawi. Yang keempat perumpamaan ragi dan tepung, 3 sukat. Yang kelima perumpamaan harta terpendam di ladang. Yang keenam perumpamaan mutiara yang indah. Yang ketujuh perumpamaan pukat. Nah, yang sebetulnya yang saya dapatkan yang pertama kali adalah perumpamaan tentang pukat. Ini digambarkan sebagai Injil Kerajaan Allah memanggil sebanyak mungkin jiwa, dan kemudian Injil Kerajaan Allah itu menyaring siapa saja yang merespon dengan benar. Jadi cari jiwa betul, tapi kemudian disaring siapa yang merespon dengan benar. Nah, mengapa kemudian dia merespon harus dengan merespon dengan benar? Ternyata di sini digambarkannya ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Kalau saya jadi murid Tuhan di masa itu, tentu juga akan bilang, jangan perumpamaan dong Tuhan, sejelas mungkin lah. Tapi kata Tuhan gini, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Lah, kok udah bilang, dibilangin tidak punya karunia mengetahui kerajaan sorga, ya kenapa pakai rahasia-rahasiaan? Pakai perumpamaan-perumpamaan. Nah, Tuhan jawab lagi, itu kan pertanyaan saya ya. Karena siapa yang mempunyai karunia untuk mengetahui kerajaan sorga, kepadanya akan diberikan karunia untuk mengerti, sehingga ia berkelimpahan akan segala sesuatu ya, baik itu berkat rohani atau berkat jasmania. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi apa saja yang ada padanya, baik itu kepemilikan akan apapun, akan diambil daripadanya. Kenapa? Karena tidak mempunyai karunia mengerti. Pasti bertanya gini, Pak, kalau karunia itu diberikan, mengapa banyak orang yang nggak diberikan karunia itu? Ayat 13, sebetulnya Tuhan tidak mau membatasi karunia-Nya. Ia mau berikan dengan anugerahnya yang besar. Tapi lihat ini, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka melihat. Mereka tidak melihat. Tidak melihat kebenaran yang ada dalam diri Kristus. Mengapa? Nanti ada di bawah. Dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. 14, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Nah, yang Tuhan inginkan bukan kemudian mesti mengerti. Yang Tuhan inginkan adalah kalau nggak ngerti ya nanya. Ya nggak teman-teman? Jelas kan? Ya, kalau ada teman-teman di sini yang kemudian nggak mengerti kan nanya sama saya dan saya jelaskan. Ya, latar belakang mengapa kerajaan sorga diberitakan dengan cara rahasia bukan karena Allah merahasiakannya, namun karena manusianya sibuk tinggal di dalam kegelapan, nggak mau merespon, sibuk dengan dunianya sendiri, nggak mau merespon apa yang sedang Tuhan nyatakan. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi Tuhan membutuhkan setiap orang yang mau merespon dengan hati yang benar. Bukan dengan telinga jasmani saja, tapi dengan hati yang benar. Mau diubahkan apa enggak? Ayat 16. Tapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat. Ini mengacu kepada orang-orang perjanjian lama ya. Abraham tahu akan hari itu tiba dan dia bersuka cita.
pernah bilang gitu ya di Yohanes 5 ya. Dan kemudian Musa pun ingin melihat Yesus, makanya dia kemudian ketika Yesus bertransfigurasi di Gunung Tabor, Musa muncul dan Elia muncul. Karena mereka ingin melihat siapa Mesias yang sesungguhnya yang turun kemudian di tahun-tahun yang akan datang setelah mereka. Banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak melihat. Dan ingin mendengarnya, apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Siapa yang akhirnya dijanjikan melihat Yesus ketika mereka sudah menua? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kepada mereka dijanjikan tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Siapa yang dijanjikan demikian oleh Tuhan? Siapa yang tahu? Idih, nggak ada yang tahu. Siapa, siapa, siapa? Elia ya Pak? Bukan. Kalau nggak salah. Elia ke Mesias turun ke bumi jadi bayi itu panjang banget loh. Ini masih pendek. Siapa yang melihat Mesias, maka seranglah biarlah engkau memanggil aku, katanya. Dia sudah melihat Mesias dan orang ini kemudian siap untuk dipanggil Tuhan. Siapa dia? Yohanes bukan? Bukan. Aduh, ya masa nggak tahu. Simeon. Siapa yang pernah dengar? Simon ya, Simon. Pernah dengar. Simeon. Simeon, ya Simeon Pak. Simeon, bukan Simon. Simeon. 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 Mari kita Simeon. lihat Simeon. Bukan Meon ya, bukan. Simeon. 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 Mana nih Simeon? Lukas 2, 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Untuk apa Roh Kudus ada di atasnya? Nih, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Luar biasa ya. Jadi dipertahankan sampai dengan dia nggak mati-mati sampai dengan ia melihat Mesias. Kenapa? Karena ia betul-betul penuh dengan Roh Kudus. Diberikan satu privilege untuk tidak mungkin mati sampai dengan melihat Mesias. 29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Nah teman-teman, kalau teman-teman sekarang diberikan waktu oleh Tuhan untuk menjumpai Dia di awan-awan tanpa mengalami kematian, itu hanya jika kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Tepuk tangan semuanya. Kejar yang itunya ya teman-teman. Kejar, karena ini udah sangat dekat. Ya, udah sangat dekat. Makanya puji Tuhan saya diberikan kesempatan tahun depan untuk nanti ke tanah Holy Land, ke Holy Land untuk segera melihat apa yang akan terjadi dalam waktu yang dekat ini. Saya dan istri mudah-mudahan diberikan waktu untuk ke sana, dan kemudian nanti kita puji Tuhan juga kalau teman-teman juga punya berkat untuk dibawa Tuhan ke sana. Tepuk tangan lagi semuanya. Amin, 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 amin ya. Amin, amin, amin. Semoga semua teman-teman di sini dapat kesempatan untuk ke sana Sore. ya. Tuhan perlengkapi dan Bu pulangnya Made, pun Pak. Bu Made nanti. ya, amin, amin, amin. Ya. Dan pulangnya Bu pun Made sih bikin dapat paspor berlimpah-limpah dulu. juga ya. Oke, Amin, amin, amin. ya mudah-mudahan retreatnya jadi di sana ya, retreat FFG di Yerusalem. Waduh, luar biasa banget. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan, boleh ini terjawab ya. Pak, Iya, mau nanya Pak. ayat yang tadi, Pak. Nanya apa? Ayat yang tadi yang Lukas 2. bukan, bukan. Yang sebelum itu, yang sebagian dikasih Tuhan untuk penglihatan, udah diceritain tapi tidak mendengar, tidak. Oh, Itu Matius kan 13. Matius Oke. 13. Matius 13. Oke, Pak. Ya, Matius 13. Saya dikasih waktu untuk
setting tentang Matius 13 itu, tapi anehnya saya baca dari bawah ke atas. Dan kalau saya baca dari bawah ke atas, kok makin jelas mengertinya. Nah, kata tour guide yang di sana, di Israel, kalau kita baca Alkitab, memang ada hidden number. Ada perkataan yang tersembunyi dan bisa diungkapkan hanya jika kita bisa mengerti tentang bagaimana kita diberikan karunia oleh Roh Kudus. That's why sampai dengan hari ini saya masih penasaran tentang apa saja yang tersirat dalam Alkitab yang belum saya tahu. Kalau kemudian kita bisa menyimpulkan sepintas lalu saja dari apa yang kita baca, rugi. Pasti nggak bakal dapat lebih dalam. Anehnya kalau kemudian kita dituntun Roh Kudus dalam pembacaan Alkitab setiap saat, benar-benar itu dibukain dengan jelas rahasia-rahasia itu. Dan makanya saya penasaran. Saya pengen sekali datang ke sana dan kemudian mendapatkan penjelasan dari orang Yahudi asli yang memang pengikut Kristus. Dari teologi yang benar-benar orang itu mendalami langsung sejarahnya, latar belakang budayanya. Jadi sejarahnya seperti apa, mereka tahu persis. Ya, betul. Itulah dia. Jadi semuanya berkembang sesuai dengan apa yang kita alami hari-hari ini dan Tuhan berikan kepada kita pengertian yang lebih dalam. Tingkat pengertian kita akan setiap yang kita baca lebih dalam setiap saat dan setiap hari bahkan. Luar biasa ya, saya kagum banget loh. Pada penulis Alkitab memang betul-betul dituntun Roh Kudus mereka. Hingga satu pasal demi pasal dan satu Alkitab demi Alkitab itu semuanya dituntun dalam satu kesatuan dipimpin oleh Roh Kudus semuanya. Wow, saya benar-benar masih penasaran nih apa yang saya dapatkan nanti habis ini. Oke, ada lagi pertanyaan satu orang lagi, nanti saya teruskan. Ya, boleh Pak. Boleh? Maaf, Pak, mau nanya Pak. Iya, boleh. Ini mengenai tawar hati ya. Tadi kan Bu Livina mengenai taruh hati kepada orang lain. Bagaimana kalau ini saya cuma merasa bahwa sepertinya kita kadang-kadang tawar hati pada diri kita sendiri gitu loh. Apakah itu seperti itu gitu loh. Maksudnya tawar hati itu yang dimaksud gitu. Misalnya kita seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang tidak aku suka itu yang aku perbuat. Jadi akhirnya sehingga kita tawar hati pada diri kita sendiri gitu. Yang kemarin kan ngebahas tentang tidak berdamai pada diri sendiri, kita tidak berdamai pada diri sendiri. Apakah termasuk tawar hati juga? Termasuk garam yang asin yang udah tawar gitu. Nah, seperti itu sih pertanyaan saya, Pak. Ya. Mohon dijelaskan, Pak. Tawar itu tadi ayat yang Ibu Irma Ibu Irma lakukan itu bukan tawar hati, itu terpaku kepada bentuk pola yang masuk kepada pola kebinasaan. Apa yang ingin aku perbuat itu nggak sesuai dengan apa yang terjadi pada langkah-langkah kita. Itu nggak sesuai dengan apa yang tawar hati, enggak. Tawar hati itu gini, kalau kita betul-betul mengharapkan sesuatu hal yang luar biasa dari Tuhan dan ternyata nggak dapat. Segala kebaikan-kebaikan yang kita sudah lakukan pada orang lain ternyata dibalasnya hal yang berbeda dengan apa yang kita inginkan. Berarti ekspektasi kita lebih tinggi dari apa yang kita dapatkan dari orang lain, dari suasana, situasi, keadaan sekitar kita, bahkan ekspektasi kita untuk kita menjadi orang yang menyenangkan, tapi ternyata menyebalkan juga. Nah, kitanya sendiri sering menghukum diri sendiri dengan semua apa yang kita dapatkan hari-hari ini. Nah, itu yang membuat seseorang menjadi tawar hati karena memang dalam hatinya bukan karena situasi keadaannya, bukan. Tapi karena ada dalam hati seseorang itu yang menimbulkan ketertolakan dalam dirinya. Nah, mulai ada kapan tertolak seperti itu? Tentu saja ini memang dihidupkan oleh Adam dan Hawa sendiri dalam diri manusia. Setiap orang pada faktanya mempunyai hati yang tertolak. Dari mana asalnya Adam dan Hawa ini tertolak? Karena mereka diusir keluar dari Firdaus di bumi, di Eden. Ya, mereka tidak diperkenankan masuk lagi ke Taman Firdaus dan meraih buah dari pohon kehidupan. Karena mereka sudah terlanjur makan buah pengetahuan baik dan jahat. Lalu siapa yang menghidupkan itu semua? Dalam diri mereka satu hal yang kemudian akar pahit tertolak, hati yang tertolak itu muncul dari apa yang mereka dapatkan dari si ular di Taman Eden. Pertanyaan saya, kok ular yang kita kenal sebagai si jahat itu dirupakan ular di Taman Eden? Mengapa?
Karena Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk menguasai bumi atas seluruh ciptaan Tuhan, termasuk binatang yang merayap di muka bumi. Ya. Nah, mengapa kemudian iblis dirupakan dalam bentuk ular? Secara tersirat, ya, Tuhan menetapkan iblis dan roh jahat itu ada dalam kuasa manusia pada awal. Gitu, teman-teman. Ini ada yang buka mikrofon? Bu Enda ya. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita bisa mengerti mengapa manusia mengalami ketertolakan. Karena manusia lebih mempercayai perkataan si jahat. Dan dari situ semua roh tertolak, akar pahit, luka batin, kemudian ada dalam si Adam dan Hawa, dan manusia kebanyakan mempunyai impartasi dari benih. Semua kita punya hati yang tertolak. Nah, ini perlu kita harus pelajari. Bentuk roh tertolaknya nanti saya akan jelaskan lebih jauh, lebih dalam. Karena bentuk roh tertolak itu nanti kelak akan menjelma jadi namanya akar pahit, jadi racun, yang kemudian itu akan melawan tubuh jasmani kita. Ada yang bentuknya autoimun, ada yang bentuknya cancer, ada yang bentuknya seperti hal-hal berupa penyakit turunan. Hal-hal yang regeneratif diturunkan dari nenek moyang, dari leluhur, dari ayah ibu, menurun ke anak cucu cicit. Itu adalah penyakit-penyakit yang berasal dari Adam juga sebetulnya. Begitu, Bu Irma. Oh ya, terima kasih Pak. Terima kasih juga. Saya rasa sudah cukup. Saya teruskan ya. Ya, saya teruskan. Oke. Nanti ada penalamannya dari perumpamaan-perumpamaan itu. Nanti saja, nanti kalau ada waktu saya akan jelaskan. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Oh, itu mengasihi ya. Jangan pernah berkata, wah itu sukar. Tapi setiap tuntutannya selalu disertai dengan kemampuannya juga, sehingga Anda dapat mengerjakannya. Tuntutan apa? Tuntutan kesempurnaan. Kemampuannya dari mana? Bukan dari diri kita yang menjadi sempurna, bukan. Tapi Anda dapat mengerjakannya, kita semua dapat mengerjakannya dengan tuntunan dari Tuhan. Bila saatnya tiba, Anda tinggal berkata, Tuhan silahkan buat saya mampu mengampuni seperti Engkau mengampuni. Nah teman-teman, pengampunan datangnya dari Tuhan. Kalau kemudian kita diperlakukan orang tidak mengenakan, catat di baik-baik. Perlakukan sebagaimana Kristus memperlakukan kita. Dalam ya. Perlakukan orang lain yang tidak menyenangkan itu sebagaimana Kristus memperlakukan kita. Tentu saja, apapun yang kita sedang lakukan yang salah, kita pengen cepat diampuni sama Tuhan, bukan? Lakukan itu dulu kepada banyak orang. Karena saya mengerti dan saya tahu itu susah, betul. Tapi kemampuan datangnya dari Tuhan. Saya mau cerita dulu sebelum saya bagikan ayatnya. Pada pengen dengar cerita nggak? Pengen nggak? Pengen, Ya, Pak. Pengen, Oke, Pak. oke, saya Ya, cerita. Pak. Iya, saya cerita. Suatu kali saya ingin mengirim dokumen kependudukan ke rumah mama saya yang ditinggali oleh kakak saya. Kan saya udah puluhan tahun tinggal di sana dan nggak mungkin kemudian orang-orang tuh nggak kenal sama namanya saya gitu ya. Saya tuh ngirim dokumen akte lahir. Saya kirim sama gosen ya, sama kurir dari Gojek. Ternyata saya 4 jam kemudian saya cek ke kakak saya udah nyampe belum. Mana nggak ada. Loh, saya kaget. Saya lihat telepon saya. Oh, ternyata ada miss call, ada telepon dari gosennya ya, dari kurir. Dan saya dapat laporan ya bahwa foto yang dikirim ke saya sebagai bukti pengiriman itu kirimnya ke rumah orang lain yang saya nggak tahu di mana. Wah, saya kan jadinya panik ya. Padahal saya udah kasih bintang 5. Udah kasih bintang 5, udah kasih tips gitu ya. Wah, jangan-jangan itu disalahgunakan sama orang lain ya. Lalu kemudian jam 12:30 itu saya langsung ngontak Gojek
call center di Jakarta dan kemudian dikiriminya saya sebagai bukti pelaporan. Lalu Bu Sylvie, kakak saya kemudian bilang, komplain cepat tuh, udah. Terus kamu kenapa bisa bisa closing gitu si pesannya? Iya karena saya udah kasih bintang 5. Harusnya jangan kasih bintang 5, bintang 1 aja. Itu kalau disalahgunakan gimana? Iya ya. Kok saya kasih bintang 5? Kenapa ya? Bintang 5 dan kemudian saya kasih tips. Lucu ya. Orang-orang mungkin bilang saya kurang berhikmat. Dan ini menutup kemungkinan untuk dokumen itu kemudian bisa balik lagi. Nah, gitu ya. Rada menyesal juga betul bintang 5 dan kemudian saya kasih tips karena kemudian itu menutup apa? Menutup komunikasi saya dengan si kurirnya. Dengan saya kemudian menyelesaikan semuanya itu dan saya kasih tips dan semuanya saya kasih bintang 5, berarti udah beres semuanya. Kan terkirim gitu ya. 1-2 hari saya kemudian dapat laporan di email. Silahkan hubungi nomor telepon ini karena ini adalah kurirnya. Saya telepon. Pak, mohon maaf, Bapak itu salah. Gitu. Saya nggak bilang begitu. Selamat sore, selamat siang. Baru dari tadi kejadian. Selamat siang, Pak. Ya, ini dengan Bapak X gitu ya. Mohon maaf, Bapak kirimnya ke alamat yang salah. Udah kok, udah. Iya, Pak. Betul, Bapak udah kirim, tapi itu alamatnya tidak seperti apa yang saya tuliskan. Karena saya tinggal di sana 20-30 tahun yang lalu. Udah di sana, orang-orang pada kenal saya, jadi Bapak salah ngirim ke tempat yang lain. Bisakah Bapak ngambil dan mengirimkan kembali ke alamat yang dituju? Baik Pak, ya terima kasih. Dalam hati saya, kok bisa saya selembut itu ngomongnya? Padahal saya kan berhak untuk marah-marah gitu ya. Dan saya kasih bintang 5 juga gitu. Dan ternyata tadi sore saya dapat laporan, udah dan nyampe barangnya. Puji Tuhan. Teman-teman Bapak Ibu sekalian, dokumennya nggak ke orang lain, nggak disalahgunakan, diamankan sama yang punya rumah gitu ya. Beda satu gang katanya, beda satu rumah gitu, beda satu satu wilayah gitu, beda satu RT. Dan saya berenung gini teman-teman. Tindakan apapun itu yang merugikan saya, Tuhan ganti jadi keuntungan. Kenapa keuntungan? Bukan keuntungan untuk saya juga, tapi keuntungan bagi si kurir ini yang melakukan aktivitas yang salah dan itu merugikan saya sebetulnya. Tapi semuanya Tuhan jadi diubahkan Tuhan jadi keuntungan bagi orang ini. Orang ini terhindar dari jerat-jerat, dipecat dari pekerjaannya karena cuma bintang 1. Kalau kemudian saya komplain dan saya cuma kasih bintang 1, orang ini akan dipecat sebetulnya. Performanya buruk. Coba kalau teman-teman kasih bintang 1 bagi para Gojek atau Grab ya, mereka akan sangat menerima begitu banyak kerugian, penalti dari Gojek atau Grab ini. Tapi puji Tuhan waktu itu saya nggak mikir terlalu banyak untuk kasih bintang 1, untuk kasih umpatan gitu ya, saya nggak kepikir gitu. Saya malah kasih bintang 5 dan kasih tips. Baru saya mengerti tentang bagaimana ayat ini berfungsi dan bergema di hati saya selama ini. Mari kita baca ayatnya. Lukas 7 ayat 47. Nomornya bagus ya. Lukas 7 47. Ini gini ayatnya. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab dia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Kita mengerti, kita tahu dosa kita terlalu banyak di depan Tuhan. Tapi ketika kita mau diubahkan, Tuhan mau terima apapun saja yang pernah kita perbuat, ya, asalkan kita benar-benar merasakan kasih-Nya, merasakan kasih Tuhan. Mengapa kemudian kita merasakan kasih Tuhan? Karena kemudian, ya, orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Artinya gini, orang yang sedikit diampuni adalah orang yang ngerasa dirinya benar. Ngerasa dirinya nggak banyak kesalahan. Makanya ia ngerasa, ya saya emang baik-baik aja. Makanya sulit untuk memberikan pengampunan bagi orang seperti gini. Tapi kalau orang yang telah banyak menerima pengampunan, maka ia akan banyak berbuat kasih. Kenapa?
Karena semakin sedikit ruang di hatinya untuk melakukan kesalahan yang sama. Kenapa? Karena ia begitu diampuni sama Tuhan. Dihapuskan hutang-hutangnya di depan Tuhan. Nah, teman-teman, lakukan itu. Sebagaimana kita diampuni sama Tuhan, lakukanlah kepada sebanyak mungkin hal orang-orang di sekitar kita. Hal yang sama yang Tuhan berikan kepada kita. Pengampunan itu secara bebas, secara anugerah diberikan kepada mereka karena kita lebih dulu diampuni sama Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Oke, kita buka video bersama-sama dulu, kita foto bersama. Wah, sebelum melanjutkan lebih jauh, silakan buka videonya bersama-sama. Wah, masih segar ya. Wah. Oke. Oke. Ada Bu Enda. Apa kabar Bu Enda? Bu ini juga Maaf Bu Bapak, Dina. baru makan. Iya, silakan makan nggak apa-apa. 1, 2, 3. Ada Bu Yunike juga, shalom. Satu lagi ya, ada Bu Helvi juga. Ada Bu Marta, shalom. Oh banyak ya. Ada Bu Nida, oh dari udah. 1, 2, 3. Oh, terima kasih. Oh, kok salah? Bentar. 1, 2, 3. Oke. Yuk, kita buka ayatnya. Terima kasih sudah difoto. Kita buka ayatnya tadi, pembacaan yang tadi mengampuni. Lukas 17 ayat 1 sampai 4. Silakan dibaca oleh Olin. Lukas 17 ayat 1 sampai 4, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia." Ya, teman-teman gini ya. Terima kasih, Olin. Kita Masalah Pak Doni. mesti mengimpartasikan pengampunan kasih sebagaimana kita mendapatkan lebih dulu dari Tuhan. Siapa saja yang telah mendapatkan lebih dulu dari Tuhan, maka kita wajib untuk mengimpartasikannya, menganugerahkannya kepada orang lain. Karena ini untuk kepentingan kita sebetulnya, bukan untuk kepentingan orang itu yang bersalah kepada kita. Tapi untuk melepaskan dalam diri kita batu kilangan. Loh kok bisa Pak? Ini dia. Tidak mungkin tidak ada penyesatan, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Mengapa Tuhan bilang begini dari awal di ayat ini ketika ngomongin soal pengampunan? Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Mengapa kemudian digambarkan seperti begini? Karena setiap orang yang gak mampu memberikan pengampunan itu akan ditenggelamkan kepada berbagai-bagai duka. Kepada berbagai-bagai nestapa, kesulitan, kesengsaraan dalam hidup ini. Seperti diikatkan batu kilangan dan dibenamkan ke dalam laut nasibnya. Bagi mereka yang kemudian melakukan penyesatan. Mengapa? Karena bilang gini mungkin ya, gak mampu untuk mengampuni orang itu. Gak bisa Pak. Karena itu orang udah menyakiti hati saya sekali Pak. Nah yang begini hati-hati. Jadi ada 3 yang saya pernah bagikan. Tentang penyesatan yang kemudian nantinya akan diikatkan batu kilangan dan dibenamkan ke dalam laut. Karena ngomongin soal pengampunan itu sukar diberikan karena orang itu sangat luar biasa, gak mungkin diampuni. Orang itu wajib dibenamkan kepada kesulitan. Dan yang milihnya, yang menyebabkan dia begitu bukan Tuhan, tapi orang itu sendiri menimbun nasib yang buruk kepada kehidupannya. Satu itu, keduanya orang yang kemudian bilang kepada kita hal yang bodoh atau bilang kepada kita kafir. Itu pun sebetulnya Tuhan larang, maka kemudian kita mesti mengampuni cepat
orang yang bilang bodoh, orang yang bilang kafir, agar mereka tidak diberikan neraka api yang menyala-nyala kepada kehidupan mereka di masa yang akan datang. Saya pernah bagikan 2 ayat tentang ayat itu ya di minggu yang lampau kalau nggak salah. Orang yang bilang saudaranya kafir atau bodoh itu layak masuk ke neraka dan dihakimi di depan majelis agama. Dan kalau dihakimi di depan majelis agama pasti berbuat kesalahan dan kemudian ada hukuman. Ya, teman-teman, jadi setiap orang yang bertindak bilang kepada orang sesamanya bodoh dan kafir akan dihukum. Dan kemudian orang menyesatkan dengan cara itu mah sukar untuk sukar untuk dilakukan pengampunan karena ini sebetulnya sulit untuk kita lakukan karena kita udah kadung sebel sama orang. Nah, itu tuh layak untuk dijatuhi hukuman seperti itu. Diikatkan lehernya batu kilangan dan kemudian dilemparkan ke dalam laut. Wow. Nah, saya baru baru nemu begini akhir-akhir ini, teman-teman. Ya seperti begini ya. Pendalamannya seperti itu. Matius 18:21 silakan dibuka oleh Bu Mundi ada? Ada, Pak. Terima kasih. Ya. Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali." Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Amin. Ya, artinya, makasih Bu Mundi. Ya, Artinya silakan. dalam pengampunan yang kita berikan sampai 7 kali, mungkin yang ke-8-nya kita udah nggak bisa memberikan pengampunan lagi. Tapi bayangkan ini 70 kali 7 kali. Artinya apa? Coba teman-teman renungkan baik-baik. Satu aja orang berbuat kesalahan pada kita, pasti kita teringat-ingat terus kesalahannya, bukan? Lihat mukanya aja udah, pengen nyubit pipinya. Misalnya gitu ya. Gemas banget gitu ya sama orang ini, keterlaluan banget nih orang ya, nggak tahu diri gitu ya. Kedua kalinya, "Awas loh kalau nginjek rumah gua," gitu ya. Ketiga kalinya, kok bisa kirim santet gitu ya. Waduh teman-teman, ini hati-hati. Ini 7 kali, Petrus bilang, "7 kali?" Kata Tuhan, "Enggak, 70 kali 7 kali." Mungkin yang keempat kita bisa ngampunin, menurut Petrus. Yang ketujuh bisa ngampunin. Yang ke-8, 9, 10 mungkin nggak bisa ngampunin. Teman-teman, Tuhan memberikan pengampunan tanpa batas. Serius. Ia menerima hujatan. Ia menerima cambukan. Ia menerima penderita. Ia menerima segala keluh kesah. Bayangkan kalau Tuhan di sorga sana ya, teman-teman, berhadapan dengan kita yang berdoa semalam suntuk, seharian meminta berkat. Kira-kira kita sebagai seorang yang kemudian punya rumah, digedor-gedor pintu rumah kita, "Pak, punten Pak, sumbangannya Pak, sumbangan Pak, sumbangan," gitu. Kira-kira gimana tingkah kita, perbuatan kita? Pasti kemudian, "Ganggu, berisik amat sih lu," gitu ya misalnya teman-teman. Tapi Tuhan kita tidak. Entah itu doa kita salah, entah doa kita seringkali pertanyaannya itu-itu aja. Mungkin kita punya bitter, luka hati sama Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dan sebetulnya Tuhan nggak nunda-nunda apa yang hendak Ia perbuat pada kita. Hanya barangkali kita mempunyai questioning pada Tuhan. Nah ini dia. Saya mau buka ini lagi. Saya mendapat ini. Mana ya? Kan dari bawah ya, saya bacanya tentang perumpamaan ini. Ayat 53, Matius 13. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Ya, ia ngajarin perumpamaan-perumpamaan itu dan ia pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya di Nazaret, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata,
Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Awalnya bagus, takjub mereka. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Ini adik-adiknya Yesus ya. Setelah kemudian Yusufnya mungkin meninggal, papanya meninggal ya. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Loh, kenapa bisa begitu? Karena mereka mulai melihat struktur bagaimana Yesus terlahir dari keluarga biasa-biasa saja. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, mereka hanya melihat Yesus dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa saja, mereka kemudian tidak percaya. Karena ketidakpercayaan mereka, lihat ini. Tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Di sini saya merenung teman-teman. Sejauh mana kita nggak percaya sama Tuhan? Ketika Tuhan menjanjikan ini, Tuhan menjanjikan itu, Tuhan berfirman ini, Tuhan berfirman itu. Tuhan akan genapi janjinya. Amin. Amin. Gitu ya. Tapi kapan Tuhan? Hidup saya kok gini-gini aja. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Hari demi hari. Mana janjimu Tuhan? Kita udah berpuasa tapi nggak ada juga jawaban dari Tuhan. Tidak banyak mujizat diadakan Tuhan dalam hidup kita. Mengapa? Karena kita mempunyai bentuk pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan yang nggak kejawab. Nih, ikut Yesus memang akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Namun saya berharap, namun ikuti saja terus suaranya. Jangan pernah mempertanyakan keputusannya. Karena keputusannya itu pasti yang terbaik untuk kita. Kita tetap aman dalam surganya, asal mengikuti dan mengerti yang ia sedang kerjakan. Yaitu yang ia lakukan adalah memperbaharui akal budi dan jiwa kita. Cirinya adalah adanya penanggalan hidup yang lama untuk mendapat yang baru. Ini prosesnya. Kelak semua pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab. Namun yang kita ungkapkan berupa questioning, mempertanyakan Tuhan, yang terjadi lebih banyak adalah karena ketidakpercayaan dalam diri kita dan akhirnya mengecilkan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Makanya tidak banyak kita rasa mujizat diadakan dalam hidup kita. So, siapakah yang tertegur pada sore hari ini selain saya? Kita rasa kita belum dapat banyak mujizat dari Tuhan? Mungkin kita terlalu banyak mempertanyakan Tuhan. Mulai saat ini, rasakan apa saja yang kemudian pernah kita diperbaharui oleh Tuhan. Pikiran yang lama dibuang, dari pikiran yang baru. Itu mujizat. Itu pekerjaan Tuhan. Tapi kalau mempertanyakan kuasa Tuhan, gak akan Tuhan bikin mujizat dalam hidup kita. Karena kita udah terlanjur punya bitterness, tawar hati akan siapa Tuhan yang bekerja. Yuk kita bertobat rame-rame pada sore hari ini ya teman-teman. Selain saya pun bertobat, teman-teman juga bertobat pada sore. Tepuk tangan semua buat pertobatan yang kita alami. Nah, mengapa kemudian muncul seperti itu? Banyak pertanyaan dari mereka tentang siapa Tuhan. Karena mereka melihat jalur hierarki yang diturunkan dari Yusuf dan Maria di kampung mereka. Nah, teman-teman lihat ini. Perumpamaan pukat. Ini salah satu perumpamaan yang 7 perumpamaan itu ya. Injil kerajaan Allah memanggil sebanyak mungkin jiwa dan kemudian menyaring siapa saja yang merespon dengan benar. Kerajaan surga itu seumpama seperti pukat. Lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Pukat itu ya. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai lalu duduklah mereka, si nelayan ini, dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu. Dan ikan yang tidak baik mereka buang. Perhatikan teman-teman, nelayan di sini menarik ikan banyak yang
apa namanya, yang kemudian ditebarkan pukat itu ke lautan, dan mereka memisahkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Dipisahkannya orang jahat dari orang benar, lalu mencapakan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kata gigi. Siapakah yang dimaksud dengan yang jahat dan orang benar? Kita berpikir mungkin kita orang benar, atau kita mungkin berpikir bahwa kita orang yang jahat? Teman-teman, sebelum saya lebih jauh, mari kita lihat dulu apa yang dibahas sebelumnya dalam perumpamaan tentang mutiara yang indah salah satunya. Di dalam kerajaan Allah, kita yang bijaksana, kita akan menemukan Kristus, Sang hidup yang telah menyambungkan kita kembali kepada kehidupan yang kekal, yaitu kepada Allah Bapa. Pastikan dalam kerajaan Allah kita menemukan Kristus. Karena bisa jadi kita menemukan kerajaan Allahnya bukan kerajaan Allah yang seperti yang tadi saya bilang pertama, tapi kerajaan Allahnya mungkin definisi kita tentang sorga, tentang kebenaran. Kalau kita menemukan kerajaan Allah dan tidak menemukan Kristus, berarti kita ada dalam kebenaran yang salah. Jika kita masuk ke dalam kerajaan Allah tanpa menemukan Kristus, kita belum menemukan kerajaan Allah. Kita hanya menemukan kerajaan biasa saja. Kerajaan berkat misalnya. Kerajaan tentang kekayaan misalnya. Kemakmuran misalnya. Dan itu bukanlah kerajaan Allah yang ada Yesusnya. Mengapa? 46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ketika kita menemukan Kristus, seperti ayat ini, seseorang yang menemukan mutiara yang berharga di ladang, ia pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saya nggak bilang bahwa kita mesti menjual hak milik kita, rumah kita, sawah kita, kendaraan kita, lalu kemudian ikut pemuridan gitu ya, nggak kayak gitu teman-teman. Tapi sebagaimana kita menemukan Kristus, dampaknya adalah kita tinggalkan hidup lama kita, kebiasaan lama kita, pikiran kita yang lama, untuk kita mendapatkan harta yang terpendam itu. Kristus adalah satu-satunya harta yang berharga yang kita miliki. Maka kita relakan semuanya itu berubah diganti dengan hidupnya Kristus. Itu orang yang benar. Itu orang yang baik. Dan orang yang baik dikumpulkan oleh malaikat-malaikat Tuhan di akhir zaman. Untuk bersama-sama dengan Tuhan. Yang telah menemukan Tuhan dan berubah, pasti akan naik ke dalam pengangkatan ke surga. Tepuk tangan semuanya. Menarik ya. Ternyata dari perumpamaan itu kita mendapatkan pendalamannya. Itu baru 2 perumpamaan. Masih banyak yang lain. Teman-teman mengerti hal ini? Ada pertanyaan? Fresh ya hari ini, fresh banget loh. Disegarkan oleh hal-hal yang baru yang dari Tuhan. Saya lanjutkan lagi deh sampai dengan beberapa ini. Meminta maaf. Kalau seseorang tidak dapat meminta maaf atau mengampuni saudaranya walaupun Anda tidak bersalah, tandanya harga diri Anda masih tinggi, itu harus digantung di kayu salib Anda. Padahal kita nggak salah Pak, kok minta maaf? Berarti harga diri kita terlalu tinggi. Wah, ya. Matius 5:22. Silakan dibaca oleh Ibu Monica ada? Ada Pak. Silakan Ibu. Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, tiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan
Ya, makasih Bu Monica. Jadi ini yang bilang kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil atau bodoh ya dalam bahasa Inggrisnya bodoh ini harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringatkan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, jadi saudara kita punya satu bentuk batu sandungan kepada kita. Jadi orang itu yang bermasalah kepada kita sebetulnya bukan kita yang punya masalah ya. Jadi orang itu, saudara kita itu yang kemudian mempunyai prasangka tentang kita. Ya kan dia yang salah apa? Bukan kita yang salah. Betul. Tapi ini, kok bisa kita rasakan perasaannya mereka tentang kita? Bisa. Kenapa? Kita sedang berhadapan dengan Allah yang maha tinggi, dan Allah yang maha tinggi itu sedang berhadapan muka dengan kita, dan dia menghendaki adanya satu hubungan yang sederajat. Satu saja bentuk keberatan hati nurani yang kita punya, ia akan tahu dan kita pun akan tahu. Bereskan dulu agar kita berhak menemukan hidupnya yang berlimpah-limpah itu, dan selama kita bertemu dengan Allah yang maha tinggi itu, kita juga berganti hidup dengan hidupnya. Musa saja ketika berhadapan dengan Tuhan Allah, mukanya sangat menyinarkan kemuliaan. Apalagi kita yang dalam masa perjanjian baru, kita pun akan diubahkan hidup kita berlimpah-limpah oleh hidupnya. Jadi, kalau saja kita rasakan ada satu perkara dari orang lain yang kemudian kita rasanya nggak enak, dan orang itu punya prasangka kepada kita, bereskan. Kan dia yang salah, Pak. Punya prasangka begitu. Tapi kita hendak meniadakan orang yang punya pikiran tentang hal-hal yang buruk tentang kita. Termasuk ngomongin soal kafir, ngomongin soal bodoh. Bereskan. Apa saja yang kemudian ada dalam hati mereka. Dengan kita bilang, maaf ya, saya salah, saya minta maaf. Oh iya, jangan gitu lagi ya. Syukur lu minta maaf. Kalau enggak, awas. Oh gitu ya. Terima kasih ya atas kasihnya kepada saya gitu. Pikir-pikir kita menjadi orang yang seperti bodoh kah? Tidak. Tapi kita menjadi penyalur berkat Allah bagi siapapun yang bertemu dengan kita. Meskipun mereka punya prasangka yang salah kepada kita. Tapi kita dimenangkan terus oleh Allah yang maha tinggi itu, karena kita sedang berhadapan dengan dia dan ganti kehidupan terus-menerus dengan hidupnya yang berlimpah-limpah. Asik ya? Oke, terusin sampai habis. Menjadi berkat. Nah, ini kan menjadi berkat. Panggilan kita untuk hidup dengan iman seperti Abraham membawa misi seperti yang dikatakan Tuhan kepada Abraham agar kita menjadi berkat. Dalam kitab Perjanjian Baru, terjemahan baru, Tuhan Yesus tak pernah mengajarkan murid-muridnya meminta berkat, tapi Yesus berkata, berkatilah. Kecuali hanya satu yang Tuhan berkata, mintalah berkat dalam Lukas 6:38. Ini kan sebenarnya udah ya. Oh, udah nih rasanya. Udah ini. Ini brokenness yang ah, kok bisa? Ini udah dibahas. Ya ampun. Supaya belajar mengampuni, Pak. Tuhan sengaja. Mengampuni, lebih sungguh. Aduh, minta ampun ya, saya minta maaf loh. Ini udah saya bahas. Iya Pak, sudah. Saya lihat kayaknya ini sudah pernah nih Bapak. Bapak Pak Doni. Pak, udah pernah. Makanya aku juga bingung kok dibahas lagi. Sudah pernah Tapi ini. nggak apa-apa Pak, seru. Seru ya? Ada yang baru kok Pak. Iya, banyak yang baru. Meskipun yang Iya, dibahasnya sama. Coba kita lihat. Ada yang baru. Sampai di mana nih? Soalnya di RT Medan ini buku 2 juga. Saya rasa ini tulisannya RT Medan. Aduh. Nggak apa-apa lah ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Waduh. Sorry, maaf teman-teman. Saya buka file yang dari RT Medan, jadinya terusin yang RT Medan kemarin, bukan yang terusin yang kita. Ada pertanyaan sampai sini? Tapi seru ya, kok lebih mendalam. Itulah Roh Kudus ya. Saya Sangat punya diberkati, Pak. ya. Sangat diberkati.
seperti Iya, ini. padahal saya salah bab ini. Salah salah. Iya ya, aneh juga, tapi luar biasa itu cara Roh Kudus. Oke, ada pertanyaan mungkin atau ada yang didapat hari ini, silakan. Pak, saya mau tanya Bu sedikit, Pak. Mundi, silakan Bu Mundi. Ya, tadi mengenai pengampunan ya, Pak ya. Ya. Jadi ini gini Pak, misalnya kita itu ya sebenarnya tidak sengaja kita mungkin menyinggung perasaan, tetapi perasaan orang, tetapi langsung sadar dan minta maaf. Ya. Terus minta maaf kan biasa kan pasti tangan kita kan bersalaman gitu. Ya. Nah, itu sebagai tanda ya Pak ya. Tapi si orang itu dia itu tidak mau mengulurkan tangan dan dia diam aja. Nah, apakah itu jadi urusan kalau saya sama Tuhan udah beres, tapi dia itu udah urusan Tuhan sendiri, dia sendiri ya Pak ya berarti ya Pak? Iya, betul. Iya. Tapi itu bisa dikatakan saya sudah beres belum Pak kalau kayak gitu? Udah. Oh ya. Kita nggak bisa ngubah hati orang. Terima kasih Pak. Nggak bisa ngubah hati orang kita. Serius, nggak bisa. Satu-satunya yang bisa mengubah hati orang adalah orang itu sendiri dan Tuhan. Gitu teman-teman. Itu Bu Mundi. Iya Pak. Jadi gini, Yakub aja itu dia ngotot ingin diberkati sama Tuhan. Dalam hal apa? Dia ingin aman pulang ke rumah kakaknya. Makanya dia bergumul dengan malaikat Tuhan di Sungai Yabok gitu ya. Dia minta perlindungan Tuhan dan Tuhan berkati dia. Tapi dipukul sama Tuhan panggulnya, malaikat Tuhan, hingga dia kemudian pincang. Mengapa? Karena kemudian dia sangat ngotot sama Tuhan, meskipun dia tampaknya memenangkan pergumulan itu, tapi kekuatan yang ia punya lenyap. Panggul bagi orang Yahudi itu kekuatan. Lenyap kekuatannya. Maka setelah itu, sebagaimana ia menipu kemudian papanya, ia kemudian juga ditipu oleh anaknya, Yakub. Yusuf, ya kan? Yusuf, anakmu mati, percaya aja. Iya, teman-teman. Jadi ada kalanya kita punya kekuatan daging gitu ya, nanti akan dipreteli sama Tuhan. Dan itu rasanya sakit, betul. Tapi akhirnya kita lega. Lega banget. Mengapa lega banget? Karena akhirnya kita menemukan hidup Kristus itu nyata dalam hidup kita. Jujur saya tadinya rada kecewa juga gitu ya, paketnya hilang, gak nyampe ke rumah kakak saya. Saya kasih bintang 5, saya kasih tips. Aduh, salah ya saya kalinya gitu ya. Tapi saya renungkan apa yang saya lakukan itu untuk kebaikan orang yang mengirimkan itu, meskipun itu dia salah, tapi saya mengampuninya. Kasih bintang 5. Langsung ada yang nakut-nakutin, "Oh, gimana nanti kalau ke pinjol?" Misalnya gitu ya. Aplikasi pinjol kan membutuhkan data-data penting misalnya begitu. Nanti dikasihin ke itu gimana? Kepikir, "Oh iya ya." Tapi selanjutnya doa aja. Oke, doa ya, Tuhan tolong ya, kalau ada yang menemukan tolong keep, jangan sampai digimana-gimanain. Dan aku minta malaikat Tuhan untuk menyampaikan dokumen itu. Akhirnya nyampe di rumah kakak saya. Terjadi juga pada hari ini, nyampe tuh di rumah kakak saya. Dengan cara yang Tuhan atur demikian rupa, dan orang itu terlepas dari apa yang ia lakukan, dibebaskan dari setiap tuduhan. Udah beres masalahnya. So, jadi apa yang menjadi persinggungan atas semuanya ini? Soal waktu, oke, waktunya cepat selesai dong Pak masalahnya gitu ya. Tapi nggak selalu begitu cepat selesai. Ada kalanya kita mesti nunggu proses bagaimana hati kita diubahkan. Sedangkan kita pengen masalah cepat beres. Tapi dalam prosesnya hati kita yang diubahkan. Jujur, menunggu waktu dibebaskan dari masalah itu adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak menyenangkan. Tapi kita dilatih dalam buah roh di situ. Tepuk tangan semuanya. Jadi ujiannya buah roh muncul nggak? Jelas ya teman-teman? Seneng deh saya dapat
memberikan apa namanya, memberikan satu bentuk pengalaman hidup gitu ya. Dan ini hidup betul, nyata betul bagaimana saya takutnya tuh nyata betul gitu loh. Ini jangan-jangan dipakai sama orang gitu ya. Gitu teman-teman. Pak Doni, Ya. pada saat Pak Doni itu ada kan rasa ketakutan itu bagaimana Pak Doni menyikapi Pak? Doa Tadi. dong. Doa Tuhan. Oh iya iya. Ya, ya. Tolong ini semua dibereskan. Aku percaya kepada Engkau saja ya. Agar semuanya ini aku hilang semuanya. Aku cerita-cerita sama Bu Sylvie, istriku dan gitu ya. Ini sebetulnya aku udah berdoa. Udah tenang sebetulnya. Selanjutnya setelah Tuhan dia mau gimana juga. Masih aman tuh. Ternyata gitu. Ketakutan kita bilang nanti kalau gitu gimana, nanti kalau gini gimana, nanti kalau gitu. Jangan mikir terlalu jauh. Doa. 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 Yes, kesaksian yang luar biasa Pak. Betul Pak. Iya. Terima kasih loh. Tuhan yang baik. Ada pertanyaan lagi? Pak, sedikit ada Pak lagi ya Pak ya. Yang tadi Boleh. Bapak sampaikan yang mengenai itu loh Pak, yang Yakob yang bergumul bergumul atau ini sih Pak itu Yakob itu Bergumul. ya. Ya, Bergumul bergumul. ya Pak. Nah, itu kan kalau di firman itu kan dikatakan itu sebenarnya malaikat, tapi dikatakan juga Tuhan. Iya. Itu jadi gimana Pak itu Pak? Saya tuh masih bingung, belum bisa nerima loh Pak itunya. Jadi kalau saya baca pada itu. waktu itu malaikat Tuhan bertindak sebagai perwakilan Tuhan. Seolah-olah Yakub bergumul dengan Tuhan. Oh iya. Dan kalau nanti Bu Muni lihat, Musa pun bertemu dengan malaikat Tuhan sebetulnya. Abraham bertemu dengan malaikat Tuhan, tapi sebetulnya itulah Tuhan. Oh iya. Artinya perwakilan dari Tuhan sendiri. Iya. Misalnya Bu Muni bertemu dengan saya dalam satu peribadatan gitu ya. Yang saya ungkapkan adalah firman Tuhan. Nah, jadi ketika menangkap dengan hatinya yang dari Tuhan juga akan bertemu dengan Tuhan di situ. Ya, itu dari Tuhan ya Pak ya itu ya sama ya Pak ya. Oh ya, sama ya. Jadi Pak Doni ini gini, Pak Doni sebagai malaikat dan firman-Nya itulah Tuhan gitu ya Pak ya. Ya, Ininya gitu loh Pak. meskipun saya bukan malaikat. Ya. Malaikat. Nanti panggilnya kat. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan. Pak, ciri-ciri orang yang sudah dia mengalami terlepas dari cangkang lama itu apakah itu dia selalu mengalami kerajaan Allah? Ya. Seperti tadi Bapak terangkan banyak gitu. Ya. Maksudnya itu salah satu cirinya. Artinya dia itu selalu mengalami buah roh, terus dia selalu mengalami buah roh artinya menjaga hati. Ya. Dan tentunya pasti Roh Kudus yang pimpin untuk mengarahkan hati selalu ke Tuhan dan setiap mendengar perkataan orang itu kayaknya hatinya itu tetap terarah kepada Tuhan, jadi tidak terpengaruh dengan perkataan yang kurang enak gitu. Ya. Jadi pikirannya itu dia tidak mengarahkan pikirannya kepada perkataannya, tetapi pikirannya selalu ke Tuhan. Jadi dia bisa melewati hal itu. Jadi perkataan yang keluar itu hanya menenangkan orang itu saja. Apakah itu ciri-ciri seperti itu, Pak? Belum tentu juga. Ada kalanya orang motivator juga bilang begitu. Bisa menenangkan orang lain juga. Ada kalanya begitu. Yang saya dapatkan begini, misalnya saya sendiri ya. Teman-teman kan pernah bengkel rohani ya sama saya ya. Dan para pemimpin di sini ada Bu Made, ada Pak Langsur, ya barangkali bergantian. Tahu nggak apa yang dalam pikiran saya? Satu skema, satu statistik, satu bentuk pola yang kemudian saya udah tahu, Bapak dan Ibu cerita sama saya, ini mas saya udah tahu. Ini gini.
Lalu saya nasihatin Bapak dan Ibu sekalian semuanya gini gini gini. Itu baru dari pola. Oh, Tapi dari kekuatan rohnya beda. Nah, saya mau pakai yang mana nih? Polanya atau kekuatan rohnya? Kalau oh pola, iya. kalau pola yang jadi adalah Bapak dan Ibu teman-teman hanya mengetahui kesalahannya saja dan kemudian ya saya bertobat deh, saya mengaku saya salah deh, berdoa nggak nyampe ke dalam pemulihannya sesungguhnya. Tapi kalau kekuatan rohnya yang ngomong, Bapak dan Ibu ngalamin Tuhan di situ. Dan kemudian ingin segera diubahkan sama Tuhan. Nggak sampai nunggu beres. Duh, pengen saya diubahkan sama Tuhan ya. Hari ini juga. Duh, kangen deh baca Alkitab. Duh, kangen deh doa. Seperti dulu lagi. Saya mau. Belum juga beres sesi itu udah punya pengen seperti gitu. Karena yang dirindukannya adalah bukan sesinya, tapi Tuhannya. Ngalamin Tuhannya. Bukan sesinya didoakan sama Pak Doni Yunusnya, didoakan sama siapa yang jadi hamba Tuhannya, atau kapannya KKR lagi gitu ya. Enggak, tapi ngalamin Tuhannya. Itu yang dirindukan. Iya, Tuhannya yang dikejar. Iya, Pak ya. Betul, 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 betul. Itu Pak Dendi seperti itu. Kasihnya Tuhan itu yang dikejar, jadi hatinya tetap tenang. Iya, Pak ya. Ya, meskipun hal-hal yang di luaran mengganggu dia. Iya, Keadaan-keadaan membuat dia terhimpit, membuat dia terdesak. Tapi ketika dia melihat Tuhan di hatinya dan melihat Tuhan itu adalah Tuhan atas segala situasi dan kondisi, dia nggak ngelihat situasi dan kondisi itu sebagai keadaan yang mencekik dia. Tapi iya, Tuhan yang memberikan sukacita. Meskipun hari ini kita nggak ngelihat ada tangan Tuhan yang memberkati kita gitu. Tapi kita bisa merasakan sukacitanya. Itu Tuhan. Itu iya. kekuatan dari dalam yang cangkang terlepas. Itulah kekuatan dari Tuhan. Oh iya, iya. Si cangkang terlepas tuh selalu merasa damai ya, Pak. Damai sejahtera. Ya, Iya, maksudnya buah roh itu selalu ada dan dia bisa mengendalikan diri dalam hadapi segala hal apapun. betul. Karena dia memikirkan hal-hal yang mulia, yang apa benar, hal-hal yang Ya, sudah didengar. betul. Maksudnya hal-hal di atas. Seperti itu. Ya. Pendek kata, mudah percaya sama omongan Tuhan. Iya, 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 iya. Gitu ya. Artinya dia benar-benar memegang perkataan Tuhan. Betul. Iya, Pak, ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Bu Levina. Oke, ada lagi yang lain? Ya Pak, maaf Pak. Nah, Ya, satu lagi nih tentang pengampunan Pak, itu kan kalau kita mengampuni orang itu kan pasti ada bekas-bekasnya, misalnya gini kayak kita mengampuni teman kita misalnya, terus ya, itu pasti kan hubungan kita sama dia tuh agak renggang, maksudnya betul. oke kita bang maaf ya, ya maaf, tapi ada jarak gitu sama dia gitu. Ya, Menurut Bapak gimana ya, maksudnya biar cair gitu, maksudnya ya. kan Ajak nggak ngopi, seperti ajak makan. sedia kala lah gitu, Iya, ada nggak seperti ayatnya. sedia kala gitu, masih ada kaku. Oh, Tapi ada ayatnya, Bu. pemikiran kita tuh masih teriang-riang juga di bawah alam Iya, sadar kita, kayaknya begini banget. Jadi kayak di otak kita tuh kayak ada yang ngomong gitu, kayak ada dua pertentangan lah. Sebenarnya secara ini kenyataannya kita ngomong gitu, maaf gitu. ya. Tapi setelah kenyataannya kayaknya ada masih curiga gitu ya kali pemikirannya kita. Jadi menurut Bapak itu sebaiknya seperti apa gitu? Bukan menurut saya, Menghilangkan itu. tapi Ya, kata Alkitab ya. Lebih baik gitu ya. ya. Roma 12 ayat 20. Tapi jika seterumu lapar. Nah, silakan Ibu Irma tolong baca, boleh? Tetapi, sebentar ya. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Oke, Tuh, oke. jadi kasih makan. Ajak makan, ajak minum, ngopi, ajak ngobrol. Kan canggung Pak, biarin, lakuin aja. Elisa dan bujangnya ketika mengetahui mereka diserbu oleh kerajaan dua atau tiga kerajaan, apa yang Elisa lakukan, sorry. Si Gehazi ini ditutup matanya dan dibukain mata rohnya tentang malaikat-malaikat Tuhan yang ada di gunung. Sebanyak itulah malaikat-malaikat Tuhan yang malaikat-malaikat Tuhan yang mengepung tentara-tentara ini yang menyerbu Israel. Dan benar, kemudian ketika mereka masuk, mereka lupa
Ini tuh mau ngapain ya? Gitu. Kata Elisa, jamu mereka makan. Dan ketika mereka makan dan kenyang, mereka balik lagi ke tempat jalan mereka masuk ke kota itu, mereka pulang lagi. Kata Gehazi, dibunuh aja Tuan. Jangan, biarkan mereka pergi. Dikasih makan. Seteru kita, kasih makan. Kasih ngopi, ngobrol-ngobrol. Udah, saya biasanya kasih kado. Ya, ini pertanyaan dari Olin ya. Bara api itu apa? Nah, secara hurufiah sebetulnya ini ngomongin soal setiap orang yang kemudian kita kasih makan, dia bilang itu seteru kita, orang yang berlawanan dengan kita kasih makan, kita kasih minum, itu kita sedang membela jiwanya di hadapan Tuhan. Itu tentang menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Jadi kita sedang memperhitungkan jiwanya kita sebagai pembela di hadapan Tuhan. Ketika kita berbuat baik kepada orang ini, ingat orang ini punya seteru kita nih, orang yang sedang bermasalah dengan kita, prasangkanya, praduganya, asumsinya tuh jelek tentang kita. Kasih makan aja, kasih minum aja. Pasti berubah. Urusan berubah, urusan Tuhan. Tapi kita percaya, sebetulnya secara hurufiah, menumpukan bara api di atas kepalanya itu kita sedang memperhitungkan jiwanya di hadapan Tuhan agar Tuhan membela kepentingan dia atas orang-orang ini. Dan bertobat. Gitu, Olin. Ah, baik Pak Doni, terima kasih Pak Doni. Terima kasih. Gitu ya. Gitu Bu Irma. Jelas ya? Biar cair, ajak makan aja. Bukan gombal-gombalan, bukan kemudian kita namanya extra mile ya. Bila ada yang ingin kamu berjalan dengannya 1 kilo, jalan 2 kilo. Lakukan yang lebih lagi. Jadi orangnya, ih, kok beda ini orangnya? Udah langsung itu dia bertobat, bertemu dengan Tuhan kan akhirnya. Gitu, teman-teman. Oke, satu orang lagi deh. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, saya minta satu orang untuk membagikan apa yang didapatkan hari ini. Wah, menyimpulkan apa yang kita dapatkan hari ini. Oke, saya minta siapa ya? Ibu Yohana deh. Wah, Ibu Yohana dapat apa hari ini? Silakan bagikan sesi yang didapat hari ini dalam uraian singkat, padat, jelas. Silakan Bu Yohana. Pak Dodi, jangan saya deh. Nggak mungkin, itu kan pilihan Tuhan itu. Enggak, karena tadi saya mendengarkannya sambil lalu lalang kan ada beberapa urusan-urusan jadi Ya, sambil gitu. nggak Jadi apa-apa. enggak begitu. Sedapatnya aja. Silakan. Sedapatnya aja. Aduh, apa ya? Apa ya, Pak? Nggak tahu saya. Belum nyantol. Apa aja yang didapatkan? Silakan. Apa aja yang didapat? Saya jadi bingung. Beneran, Pak, saya bingung loh, Pak, ini. Oke, kalau gitu Ibu Dina aja, Ibu Dina atau Ibu saya kasih ke Ibu Marta. Iren. Ibu Iren. Nah, Ibu Iren dapat apa? Silakan Ibu Iren. Dapatnya banyak Pak Oh, Doni. silakan banyak. Ada 1 jam lagi. Silakan, 1 jam lagi boleh. Intinya kita ya belajar Tuhan untuk kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu pengampunannya tuh nggak terbatas gitu ya. Jadi apapun itu, jadi kesalahan orang seperti apapun, jahatnya orang apapun kepada kita, tetap kita harus bisa mengampuni dan mengasihi. Nah itu memang susah, tapi kita harus berjuang. Kalau kita mau sama seperti yang tadi Simeon, nah itu supaya apa yang Tuhan janjikan itu digenapi di dalam kehidupan kita ya. Pasti Roh Kudus mampukan, bukan dengan kekuatan kita, tapi semua dari kekuatannya Tuhan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Semangat. Semangat, itu Tuhan yang mampu kan. Lalu, terus? Ya, ya itu sih Pak. Ya, oke. Terima kasih Bu Iren. Tepuk tangan buat Bu Iren, semangat. Ingat ya, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memampukan, dan Tuhan yang menyempurnakan. Kita cuma nurut aja apa yang sedang Tuhan Yes. kerjakan. Terima kasih Bu Iren. Ada lagi yang lain silakan.
Bu Mundi mungkin silakan mau bagiin sesuatu. Hampir sama, Pak. Nggak boleh sama, Mengalami tadi, Pak. nggak Iya. boleh sama, nggak boleh. Beda, harus beda. Yang saya dapat sama, Pak, pengampunan. Oke. Jadi kita harus mengampuni walaupun kita sebenarnya kita nggak bersalah. Tadi ya Pak ya, walaupun kita tidak bersalah, kita harus berani minta maaf kepada orang yang ngerasa mereka benar, kayak gitu, walaupun dia salah. Oke. Jadi kita harus benar-benar kasih itu nyata dalam diri kita. Itu karena kasih ya Pak ya. Kasih ya Pak, kalau nggak salah tadi ya Pak ya. Kasih itu lemah lembut. Atau apa ya Pak ya? Kasih itu memaafkan. Apa ya? Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ya, Kayak sekolah minggu ya. ajarilah kami saling mengampuni ya Pak. Iya, betul. Tepuk tangan buat Bu Mundi. Yeay. Makasih Bu Mundi. Oke. Ada lagi Bu Mundi? Ada lagi? Suaranya hilang. Devina tuh banyak tuh. Ayo Bu Devina. Oke. Saya minta Olin sebagai ini ya, sebagai apa namanya penerus FFG nanti. Wah, silakan Olin mau bagiin apa? Jangan sama lo ya. Sama Pak. Ya, Pak Doni, saya juga sama nih. Iya. Sama kamu. Sama karena kami diikat oleh kuasa Roh Kudus Pak. Semuanya sama. Silakan Olin mau bagiin apa? Silakan. Eh, ini aja sih Pak Doni, saya apa namanya nggak tahu deh, saya pas Pak Doni bahas mengampuni kan udah kemarin ya, Ya. tapi sekarang lagi terharu nggak tahu mungkin kayak merasa nggak tahu kayak nggak tahu deh kayak beberapa orang yang dulu saya kecewa sama mereka tuh kayak sekarang kayak merasa penuh aja untuk penuh aja untuk kayak mau mengampuni. Mesti mengampuni bukan mau mengampuni tapi jadi sayang gitu. Ya, Itu aja sih Pak Doni. betul ya. Jadi jatuhnya tuh bukan cuma mengampuni tapi mengasihi dengan belas kasihan yang luar biasa. Karena kita percaya ketika kita diampuni sama Tuhan dengan cepat, kita pun akhirnya mendapatkan kasih dari Tuhan yang melimpah. Hingga tuh bejana overflow, hingga siapapun yang bersalah, udah deh, ampuni deh, udahlah. Mengapa coba? Ya. Kita mengerti persahabatan itu terjalin karena memang kedekatan, mengetahui isi hati Tuhan seperti apa. Kita sukar menjelaskannya, tapi kita tahu Tuhan tuh paling suka kalau kita begini. Keren ya? Lakukan lebih banyak, teman-teman. Seperti apa yang kalian lakukan. Lakukan lebih banyak, lebih sering, di luar kesadaran kita bahkan, maka kita akan semakin banyak overflow yang dari Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Kemarin sih saya habis ngalamin Pak. Kemarin Ya. kayak dongkol banget kemarin malam. Terus hari ini kok dapat pencerahan dari Pak Doni. Itu Tuhan yang baik. Kita pun sama semua ya, dapat dari Tuhan. Terima kasih. Kemarin malam itu Juga ya kan Pak. apa namanya saya kemarin malam itu habis ajak makan keponakan saya semua di salah satu kafe keluarga saya. Nah, cuman udah kemalaman, tapi karena harusnya last order memang 9:30, kafenya tutup jam 10. Nah, saya datang 9:30 lebih sih, 9:10 lebih 5 atau 9:10 lebih 10. Nah, terus yang bagian kasir itu kebetulan kakaknya tuh terima order, tapi dia bilang order yang karyawan saya, yang pelayan saya bisa bikin ya, dia bilang gitu. Ya udah, jadi yang kita bisa bikin, yang dia bisa bikin kita pesan. Nah, pas anak-anak itu keponakan kecil-kecil itu masuk di rumahnya, dia kan kafe di depan, di belakang rumah. Kemudian waktu mereka anak-anak kecil kepingin ke toilet, nah sehingga masuklah di dalam rumah. Nah, adik daripada yang kasir tadi itu, yang punya rumah itu, yang punya kafe itu, ngeliat gitu, ngeliat terus lihat loh kok kalian kesini gitu kan.
jam segini terus oh iya kita loh kalian makan di sini atau kalian habis makan gitu tanya. Oh iya kita mau pesan makan di sini, kita makan di sini terus malah disemprot gitu Pak. Maksudnya dia bilang, "Kok kalian jam segini makan di sini sih? Kan harusnya kafenya udah tutup, malah kalian datang, malah kalian makan, malah nggak pulang-pulang, pegawai karyawan malah justru capek gitu kan." Nah, saya kan mereka langsung nggak berani ke toilet, mereka langsung keluar, terus mereka cerita gitu ke saya Pak, gitu. Mereka bilang, aduh saya barusan nih disemprot nih sama si tante katanya. Kok bisa gitu? Iya, soalnya kitanya datang udah kemalaman sih. Jadi apa namanya kita disemprot. Kenapa jam segini kok kalian makannya milih di tempat ini gitu? Padahal pikiran saya kan mau memberkati keluarga Iya, kan Pak. iya, Itu iya, iya. nah, sehingga nggak makan di tempat lain tapi makan di dekat gereja dekat situ gitu tempat ibadah malah kena semprot saya rasanya kayak mau mau gimana ya kayak rasanya saya mau marah mau datengin di dalam tapi Iya. yaudah gak lah Roh Kudus ingetin saya kamu habis dari ibadah dari gereja Oke. gitu aja Betul. marah sempet dongkol gitu saya sampai bicara juga sih sama yang kakaknya yang jaga di kasir saya bilang gini kita nih datang itu mau memberkati kafe ini sih. Jadi apa namanya? Maafin ya kalau misalnya kita tuh salah datangnya itu memang terlambat last order, kayak terlambat 5 menit atau 10 menit. Saya minta maaf dan saya juga kasih tips Pak kepada pelayan yang bikinin kita makan gitu. Maunya marah tapi ya itu nggak jadi karena Roh Kudus ingatkan, malah saya kasih tips lagi gitu. Luar biasa ya. Terus, terus, terus. Ya udah, jadi hari ini masih kepikiran kemarin. Aduh, kok kemarin kenapa juga kita makan di malam-malam. Tapi ternyata malam ini Pak Doni ternyata pengajarannya pas gitu. Terus Oke. kesaksiannya Pak Doni juga pas. Jadi ya lebih sukacita sih Pak. Iya, Benar berarti. Kita betul, betul. nggak membalas dengan marah-marah gitu, dan Iya, emosi. betul. Cepat untuk apa namanya? Cepat untuk ngambil tindakan dari tuntunan Roh Kudus, lambat untuk marah. Oke. Jadi ini satu bentuk yang kita harus latihan tiap hari ya. Apa yang kira-kira Tuhan lakukan dalam kondisi seperti ini? Ambil tindakan memberkati, mengampuni, mengasihi. 3M. Mengampuni, memberkati, mengasihi. Karena saya percaya itu tuntunannya memang datang dari Tuhan. Memang dari kita mungkin ada yang pengen mengomel, mengoceh, bilang kemudian itu kita nggak terima. Tapi 3M ini, mengampuni, memberkati, mengasihi. Saya percaya ketika kita melakukannya itu datangnya dari Tuhan. Itu kuasa datangnya dari Tuhan. Amin. Tepuk tangan semuanya. Untung hari ini kita bicara soal hal yang udah pernah kita omongin ya, jadi lebih dalam. Meskipun pelajarannya secara konteks itu udah pernah kita dapatkan, tapi pendalamannya kita bisa ngalamin langsung. Itu Roh Kudus sih. Saya akui itu Roh Kudus, itu bukan saya. Terima kasih teman-teman atas kasihnya, atas kesabarannya. Meskipun hari ini sebelumnya udah pernah diajarin, tapi ini baiknya Pak. Bu Moni mau ngomong sesuatu boleh? Kak, kalau ngomongin tentang pengampunan memang asik ya Pak ya. Maksudnya Oke. asik gitu, banyak. Dan saya kira teman-teman juga banyak tuh kesaksian tuh saya kira juga mengenai pengampunan tuh luar biasa kalau bukan Tuhan tadi tuh ya Pak, bukan dari Tuhan mungkin kita nggak bisa hati kita nggak Betul. plong kayak gitu. Iya. Benar. Terus Karena saya ngerasa kenapa saya nggak bisa benci dia ya? Kok saya tuh nggak. Jadi sebenarnya saya tuh direndahkan sebenarnya tuh saya tuh bener-bener istilahnya dibully lah di mana tapi kenapa nggak ada benci ya tapi ada pengampunan itu tadi Pak. Nah itu Tuhan juga ya Pak yang itu ini ya. tuh Saya tuh kadang-kadang suka heran gitu loh Pak. Heran diri sendiri kayak gitu, heran gitu. Bahkan kalau mau ketemu juga nggak bisa kalau nggak nyapa nggak apa tetap nyapa kayak gitu. Kayak ya, gitu Pak. karena pada dasarnya kita sudah diberikan benih ilahi dari Kristus. Ya, jadi kita sekarang secara natural harusnya bisa mengalirkan itu. Siapa yang mengalirkannya? Roh Kudus. Kemampuan kita terbatas.
Tinggal kita pilih mau apa tidak. Itu aja. Kalau mau, kitanya ngerasa damai sejahtera. Endingnya kita merasa dibebaskan. Dan kamu, bila benar-benar muridku, kata Tuhan Yesus, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. So, ini kelepasan yang terjadi. Terus lanjutkan teman-teman. Sampai Maranatha. Ya, sampai Tuhan akhirnya bertemu muka dengan kita. Dan akhirnya Tuhan, aku telah mengalami begitu banyak memori yang indah di muka bumi ini. Karena semuanya itu ada engkaunya. Tidak ada pernah lukanya, sakit hatinya, nggak pernah, karena aku tahu engkau itu lebih besar dari semuanya. Ya kita bawa ke sana tuh, kitanya datang kepada Tuhan dengan hati yang gembira, seperti menemukan sahabat lama yang nggak pernah ketemu udah sekian waktu lamanya, muka dengan muka. Hari ini kita bertemu dengan Tuhan dengan secara rohani ya, tapi nanti kelak muka dengan muka, itu artinya kemuliaan Tuhan yang mengangkat kita agar sama kemuliaannya dengan Dia, maka kita perlu diangkat terus naik dalam kemuliaannya. Hari ini, yuk masuk kepada kemuliaan yang lebih besar lagi, agar akhirnya kita bisa bertemu muka dengan Dia. Hari ini kita ngelihat dengan sama-samar lah gitu ya, tapi nanti muka dengan muka. Hanya satu syarat, harus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan itu yang mengajarkan Roh Kudus. Tepuk tangan semuanya. Keren hari ini. Waduh, saya ngerasa damai sejahtera loh. Padahal ya, teman-teman tahu nggak? Rasanya hari ini saya berdegup kencang hari ini. Gak kenapa. Tadi pas lagi, saya belum belum kasih kabar ya. Tadi itu saya pulang jam 4, 4 kurang. Pergi lagi sama Bu Silvi ke dokter hewan. Karena peliharaan kami ada yang sakit. Lalu pas pergi itu rasanya panas dingin. Panas dingin kenapa panas dinginnya? Rasanya panas tapi di dalam dingin. Ngegigil sih enggak, cuma rasanya nggak enak. Badan nggak enak rasanya. Dan tadi pas mulai, jantung saya berdegup kencang. Aduh kenapa? Setelah saya bagikan barusan, itu rada plong. Kenapa? Ada yang tahu? Si jahat nggak suka kita bagikan kesaksian ini ke semua orang. Ya, dan kita tahu sekarang kalau semua terjadi karena kemurahan Tuhan, kita lagi diubahin. Kita sedang mendapatkan kemuliaan yang semakin besar, from glory to glory. Dan iblis nggak suka. Sekarang kita udah dapat kebenarannya, iblis akan semakin mempertahankan kekuasaannya atas kita, tapi ingat, jangan lupakan, kuasa Tuhan lebih besar dari semuanya. Jangan kalah oleh karena kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu pesan saya. Tepuk tangan semuanya. Kalau saya mau berdoa teman-teman semua di sini, kalau sekarang ada yang merasa jantungnya berdegup kencang, atau ada sakit di daerah dada, atau teman-teman yang dengar rekaman sedang merasakan sakit sekujur badan, saya berdoa sekarang. Atau ada satu perkara tertentu yang membuat Bapak Ibu teman-teman ngerasa terbebani dengan masalah-masalah, saya berdoa sekarang. Terjadilah kelepasan pada sore malam hari ini juga. Yuk kita doa yuk. Bapak Surgawi, sekarang kami melepaskan berkat yang dari sorga di tempat ini. Di tempat kami mengikuti Zoom meeting ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Engkau yang mengalirkan kesembuhan, pemulihan, kebangunan rohani, kelepasan dari yang jahat, bahkan dari yang baik sekalipun, baik menurut versi dunia. Sekarang terjadi impartasi kasih-Mu, pengampunan-Mu, perlindungan-Mu, kesembuhan-Mu, kebangunan rohani-Mu, sekarang melanda seluruh anak-anak Allah yang ada di dalam Zoom meeting ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pengampunan yang luar biasa yang datang dari Engkau. Setiap apapun yang kami alami di masa lampau, tertuduh terdakwa ini lepas sekarang. Hingga rantai-rantai membelenggu kami ini lepas sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala macam sakit penyakit, kelemahan tubuh, atau sulit tidur, atau diabetes, atau kekhawatiran, atau apapun itu yang menjalar dalam tubuh kami, dalam nama Tuhan Yesus sekarang, nyah keluar. Jadilah sembuh, jadilah tahir, jadilah kudus, di dalam nama Tuhan Yesus.
Hira fartakari hertera stakari ya hertera namotokoria. Hiver stakari ya namastokoria namartakari. Lenyap semua keluar. Perbuatan-perbuatan si jahat pada kami semua. Kami bukanlah anak-anak Allah yang terbelenggu oleh dunia ini. Kami bukanlah anak-anak Allah yang terbelenggu oleh setiap masalah keadaan di luar. Tapi kami adalah anak-anak Allah yang dimenangkan dari dalam. Menuju kepada kesempurnaan Bapa dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah kekudusan ilahi yang datangnya dari Tuhan itu sendiri. Hingga kami sekarang berbaju jirahkan, berkotopongkan, mengenakan perisai, berkasutkan. Semuanya dan datangnya dari Tuhan. Dan tidak ada yang lain. Bahwa kami sekarang aman. Terlindung dengan aman dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Di dunia ini. Dan di dunia akan datang. Kami milik Allah sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua mengalami penyempurnaan demi penyempurnaan. Kami bersyukur pada malam hari ini kami beroleh kesempatan untuk mengenal Engkau ya Tuhan. Karena kami sekarang melihat bahwa Engkau berbuat baik senantiasa pada kami. Dan kelak kami berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Maka Tuhan silakan Engkau bawa kami ke dalam pengalaman yang hidup terus-menerus dengan Engkau. Hingga kami pada akhirnya berjumpa muka dengan Engkau. Dan kami tahu pada saat ini juga kami beralih kepada kebenaran yang lebih dalam. Yang memerdekakan kami. Hingga canggang daging kami terlepas. Kami menjadi manusia roh yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bersama-sama dengan Engkau di dunia ini. Dan bersama-sama dengan Engkau juga di dunia yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Yes. Kita berfoto lagi bersama-sama sekali lagi. Rasanya segar loh. Tadi sempat rada ngap sih saya sebutnya teman-teman. Oke, silakan dibuka semuanya videonya. Yang belum dapat rekaman, tolong kabarin ya. Saya segera habis ini akan bagikan rekaman. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Kok salah? Bentar. Sorry. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati saya selalu semuanya. Sampai jumpa di hari Sabtu. Kasih Pak Terima Doni. kasih, Pak. Terima kasih, Bi. Bu Made, Bu Marta, Bu Iren, Bu Mundi, Bu Enda, Bu Monika, Bu Dina, Bu Yunika, Bu Atida, Bu Made, Bu Irma, Bu Emi, Olin, Ibu Yohana, Bu Martalida, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati Selamat semuanya. selalu. Terima Tuhan kasih, Pak berkati. Doni.